Oke, Ya. aku buat clear dulu ya. Jadi isunya benar, Isunya benar. benar. Tapi tidak sepenuhnya seperti itu kok. Oke. Jadi Mm-mm. dari status yang aku tulis itu kan ada beberapa slide. Ceritanya benar nggak sih, kronologinya benar. Cuman openingnya itu loh yang agak sedikit, kalau aku bilang bukan rancu dari ini. Jadi aku menulis itu secara emosional sih, sebagai seorang perempuan yang pengen didengerin aja gitu. Oke. Jadi awalnya itu Mm-mm. memang kayak yang tadi kata netizen ya kak, bener gak sih, kan pada nanya juga beneran karena foto mantan gak sih? Iya, jadi sebelum kita menikah kita itu udah sepakat untuk menutup segala jenis apapun yang berhubungan dengan masa lalu. Mm-mm. Ya apapun itu, kecuali kayak aku ini kan bawa anak satu ya, aku punya mantan suami dan beliau juga punya mantan istri. Oh. Jadi itu kita masih boleh berkomunikasi kok dengan batasan tertentu gitu. Oke. Nah, beliau ini, si suami aku ini udah hapus foto-foto mantan dia atau foto-foto masa lalu lah yang kaitannya dengan masa lalu dia udah dihapus semua. Sementara aku emang menunda untuk menghapus, karena kan kita ini influencer kan banyak banget kayak file-file yang penting kan kak, bukan hanya sekedar foto mantan yang kita concern ke situ, tapi kayak banyak file yang ya kita tuh biasanya kayak aku mungkin tergolong sedikit kali ya filenya masih 77.000, bahkan ada follow apa 77.000 sedikit ya. Ih, banyak banget ya. iya Itu 77.000 postingan gitu. 77.000 untuk foto doang, belum Lah. video. Nah akhirnya kan aku butuh waktu, pertama butuh waktu, oke kesalahan aku yang menunda waktu itu, tapi aku tuh kayak masih mencari-cari waktu yang lebih senggang yang enak untuk ngapus satu-satu, kan random kan filenya. Oke. Nah akhirnya memang kesalahan di aku belum menghapus foto itu sampai udah minggu ke-7 pernikahan, karena yang namanya juga masih pengantin baru, masih sibuk dengan dia, aku lagi nggak mikirin mau ngapusin kapan, nanti aja lah. Ternyata pas malam hari, waktu aku tidur, dia itu ngecek isi HP aku. Kurang pacaran lucu. Iya, dia cek isi HP aku. Terus ditemukanlah foto-foto zaman jahiliyah. Zaman sebelum aku pakai hijab. Kalau orang kata mah bilang zaman sebelum hijrah. Aku belum pakai hijab. Ketemulah dengan beberapa mantanku di situ. Ini bukan mantan suami kan? Bukan. Bukan. Ada juga foto mantan suami dan dia juga ngelihat di situ foto pas pernikahan, dan itu dijadikan satu masalah juga buat dia. Oh. Tapi bukan masalah yang kayak dia kenapa masih ada, tapi itu jadi salah satu bukti file yang dia tunjukkan juga. Jadi waktu aku bangun-bangun dia tunjukin, nih kamu ternyata masih nyimpan ini ya. Jadi dia tuh rekam bukti-bukti semua yang ada di HP aku, dia rekam. Terus rekam ini maksudnya dia itu untuk review ke aku sih, maksudnya ini loh, dia panggil aku mama, ini loh mah, kamu belum hapus yang ini. Dia ngejelasinnya juga baik kok, nggak yang emosional, nggak yang kasar, enggak. Ini loh kamu belum hapus yang ini, oh sama yang ini, gitu-gitu. Ya udah, terus aku kelabakan jawabin apa gitu, aku bingung gitu. Terus akhirnya berakhir dengan pisah rumah. Ini jadi pisah rumah. Nah itu sebenarnya udah pernah beberapa kali terjadi, 2 kali. Hah? 2 kali terjadi. Pertama itu kan minggu lalu. 52 hari nih totalnya ya ceritanya. Gue tuh ngikutinnya 52 hari gitu loh. Jadi dalam 52 hari itu udah ada sempat pisah rumah gitu maksudnya? Udah sekali. Jadi pisah rumahnya jadi gini kak. Jadi sebelum kami memutuskan untuk menikah, kami ini kan dua-dua ini sama-sama punya bisnis nih kak. Dia punya pekerjaan, aku punya bisnis. Jadi kebetulan bisnis aku ini kenapa aku sulit untuk pindah dari rumahku, karena rumahku tuh kan ada 3 lantai. Lantai pertama, lantai kedua itu tuh rumah, lantai ketiga kantor. Jadi namanya Jakarta macet segala macam, aku merasa kalau aku tetap tinggal di rumahku tuh mempermudah aku untuk kerja, karena aku tinggal naik tangga doang nyampe kantor. Sementara suami aku juga ada bisnis di rumah dia yang bisnisnya itu dia nggak di rumah dia. Jadi bisnisnya itu masih dia harus mobile dan sekitaran rumah dia. Jadi aku berpikir egoku adalah ya kan ngalah dong, harusnya kan tinggal di rumahku aja karena kantorku tuh ada di rumah gitu. Iya. Sebelum menikah kita udah sepakat tinggal di rumah aku, tapi ternyata setelah menikah suami aku tuh jadi punya pertimbangan sendiri, kayak apa ya, kayaknya kamu yang harus ikut ke aku deh. Aku masih agak berat sih di situ. Cuman ya udah, sebenarnya sebagai seorang istri kewajiban aku untuk ikut, ya aku lagi mempertimbangkan untuk ikut dengan mengset beberapa tempat
spot di rumah dia itu supaya aku juga bisa jualan live produk Oh. aku gitu sih Kak. Dia juga punya rumah lah. Juga gitu. punya rumah. Jadi emang dua orang ini sama-sama punya ego dan udah berdikari sebelum Iya. menikah. Jadi agak susah dia narik aku narik dia tuh agak susah gitu sih. Nah, pisah rumahnya itu kenapa? Jadi memang kami dua ini nggak tahu ya, memang jodoh itu adalah cerminan diri. Jadi memang kami dua ini egonya sama-sama tinggi, sama-sama masih kayak bocil. Gitu. Yang bilang dia kayak bocil itu keluarganya dan aku. Tapi he's so kind Kak. Dia tuh baik banget sih. Baik, ya. Jadi kalau orang mau nanya masalahnya ini apa sih? Masalahnya pertama yang paling gede itu ini Kak. Sebelum-sebelumnya itu kami nggak ada masalah. Cuman cara menyelesaikan masalahnya yang buruk. Gara-gara foto kan, berarti yang foto-foto doang nih yang akhirnya menjadi masalah, lumayan kamu akhirnya curhat di Instagram gitu-gitu kan. Iya, itu tau nggak kenapa aku curhat di Instagram? Karena aku gengsi hubungin dia. Aku pikir kalau aku tembak pakai status kan nanti dia lihat, dia hubungin aku. Jadi emosi sesaat. Notifikasi. Bang Clara Sinta bang. Gue pikir kasus apa gitu kan. Gara-gara foto mantan cuy. Beneran. Jadi akhirnya tuh Bu, yuk hapus akhirnya foto-foto mantan-mantan yang dibawa apa? Itu file dari 2015. Aku hapus masih, jujur sampai saat ini, sampai masih tahun 2021. Ntar aku hapus lagi deh. Oh udah dihapus. Enggak, bukan foto mantan. Mantan aku tuh nggak banyak ya. Banyak teman-teman cowok aja foto-foto gitu-gitu. Oh jadi sama foto sama cowok juga harus dihapus gitu? Ya, pasti kan. Perjanjian dari awalnya gitu? Semua. Dia juga begitu? Dia hapus semua. Dia udah hapus semua? Udah, tinggal aku doang yang belum hapus. Oh. Gitu. Kok, maksudnya kalau misalnya foto sama temen cewek juga atau temen cowok juga nggak boleh? Ya, better dihapus aja ya, Oke. demi menghindari pertikaian yang lebih ini lagi ke depannya. Itu kalian obrolin di sebelum nikah? Iya, sebelum nikah. Kita tuh sebelum nikah tuh banyak tahu surat perjanjian pranikahnya. Apa aja? Kok concernnya banyak banget ya? Maaf ya, aku sembari belajar ya, coba untuk memahami. Karena aku sama istri enggak. Maksudnya kalau ada foto kan masa lalu ya? Gitu. Kenapa harus dihapus gitu loh? Mungkin untuk menghindari ke depannya kan kita nggak tahu ya Kak. Apa namanya, kita ini kan sama-sama punya masa lalu yang sangat buruk ya. Maksudnya sangat Nah, buruknya ini sih aku nggak nggak tahu ya. nih, aku nggak tahu tuh part ini. Buruknya orang itu kan beda-beda. Menurut aku ya sekedar kayak keluar malam main-main. Biasa. Ya, ya mungkin dengan orang ngelihat cover aku seperti ini, aku pernah masuk dulu ke tempat dugem. Ya meskipun nggak sering sih, nggak jadi habit. Sebelum hijrah. Iya, ya tuh. Biasa. Ya gitu. Ya itu aja sih Kak. Ya pengen kita hapus aja memori yang lama. Karena kebetulan kita juga sama-sama hijrah. Jadi beliau ini adalah seorang mu'alaf. Oh. Jadi kita bener-bener sangat, udahlah kita menikah, sama-sama hijrah. Buka lembaran baru gitu. Tunggu, Iya. Dia mualaf? Iya. Dia mualaf? Iya. Buat menikah? Iya. Enggak. Beliau itu mu'alaf emang kesadaran dan keinginannya sendiri. Sebelum ketemu kamu? Udah bareng aku waktu itu. Kamu mualaf duluan nih? Tahun 2017 mu'alafnya. Oh, kamu duluan. 2017 mualaf nih. Keinginan aku sendiri. Oke, setelah itu beliau mu'alaf tahun 2024 Desember tanggal 1. Setelah sudah berjumpa sama kamu. Bukan karena kamu maksudnya Bukan setelah. karena aku. Dia melihat cahaya. 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 Dia melihat mungkin contoh Islam ada di aku. Oke. Jadi dia tertarik dari aku, tapi bukan karena aku. Dia belajar banyak hal dari aku. Karena kan yang terdekatnya yang muslim aku. Iya. Teman-temannya mungkin banyak yang muslim, tapi kan nggak yang durasi pertemuannya panjang seperti aku. Jadi dia melihat dari aku, tapi bukan karena aku. Beliau memutuskan untuk mu'alaf di tanggal 1 Desember. Setelah itu beliau banyak belajar sih. Gitu. Iya, jadi artinya kan kalian sama-sama menemukan hidayah dan cahaya di dalam Islam bareng. Ini kan bagus ya, positif ya.